Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandu Masatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni. Niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampai bayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu. Pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin. Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawli al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Ada yang sehari 70 kali khotam. Sopo kuwi? Maka kalau sehari 70 kali khotam itu nyun sewu bahasa saya agak keras ya, ngelindur. Sehari itu 24 jam. Kalau 70 kali atau 75 kali itu artinya 1 jam khotam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada potongan video dari Gus Baha yang dikomentari oleh salah satu channel Wahabi. Nanti saya sebutkan channelnya insyaallah. Ini channel memang kerjaannya itu mensponsori Wahabi begitu ya, blow up. Jadi mendiskreditkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam video ini si pemilik akun itu menyandingkan dua video ya. Yang satu video tentang Gus Baha yang menjelaskan karomah dari gurunya Imam Asy-Sya'rani. Yang satunya lagi itu videonya Mujiman yang mengatakan bahwa kalau ada orang berkata begini dan begitu itu adalah khurafat. Nah, saya jelaskan dulu konteksnya ya. Jadi Gus Baha itu menjelaskan tentang karomah gurunya Imam Asy-Sya'rani, yaitu beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam itu 36.000 atau 360.000 kali begitu. Nah, saya lupa lagi jumlah exactnya berapa ya. Nah, Mujiman dia mengatakan bahwa di lain pihak begitu ada yang mengatakan ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam sampai 70 kali. Nah, Mujiman mengatakan itu adalah khurafat. Kemudian mengambil hadis bahwa man qara'al Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu. Ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari maka dia tidak akan memahaminya. Nah, saya bahas satu-satu dulu ya. Saya bahas dari sisi Gus Bahanya dulu. Jadi beliau itu sebetulnya sedang mengkisahkan riwayat yang terdapat di dalam kitab Turos tentang gurunya Imam Asy-Sya'rani tadi. Nah, Imam Asy-Sya'rani ini sendiri siapa? Beliau itu Asy'ariyah Maturidiyah secara tauhid, namun beliau itu sangat terkenal kewaliannya. Nah, beberapa kitab yang beliau karang itu membela Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabinya sendiri adalah tokoh problematik di dalam Asy'ariyah Maturidiyah karena perkataan-perkataan zahir beliau itu banyak yang salah mengartikan, dan memang wajar salah mengartikan karena zahirnya ekstrim. Tapi Imam Asy-Sya'rani ini membela begitu. Nah, meskipun banyak Asy'ariyah Maturidiyah yang mempermasalahkan Ibnu Arabi, tapi tidak ada satupun Asy'ariyah Maturidiyah itu yang mempermasalahkan Imam Asy-Sya'rani ini, karena beliau itu memang ajib ya, luar biasa. Nah, kita bisa melihat kualitas guru dari kualitas muridnya. Jadi kalau muridnya itu sudah sekelas Imam Asy-Sya'rani, bagaimana gurunya? Jadi kalau gurunya itu misalkan dikatakan beliau itu mendapatkan karomah sampai diberikan toyu zaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa khatam Al-Qur'an sampai puluhan atau bahkan ratusan ribu kali dalam sehari semalam, itu adalah perkara yang wajar untuk ditasdik, untuk dibenarkan. Nah, kisah-kisah seperti ini bukan hanya ramai di kalangan para ulama yang terkenal kasyafnya, tapi juga terkenal di kalangan habaib. Malah kan ramai-ramainya Imad itu tatkala banyak orang-orang yang pro sama Imad itu menafikan karomah-karomah seperti ini.
dikatakan tahayul lah, dikatakan khurafat lah, dan lain sebagainya. Jadi polanya sama ya. Kalau si Imad dan kelompoknya itu menafikan karomahnya habaib, mutlakon, apapun yang keluar dari habaib itu pasti dinafikan oleh mereka itu. Nah kalau si Salafi Wahabi, mereka itu menafikan karomah secara umum, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya katakan perkataan Mujiman ini tidak mewakili Muhammadiyah sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia tidak menukil apapun yang secara resmi itu adalah perwakilan dari pendapat Muhammadiyah ya. Saya ini di Muhammadiyah lama, pesantren 6 tahun di Darul Arqam itu sampai 7 tahun malah. Kemudian setelah itu saya menjadi bagian dari stafnya pondok. Saya ngerti betul bagaimana pola pikirnya Muhammadiyah itu. Jadi saya nih ya sewaktu di pondok itu almarhum sang pendiri pondok Darul Arqam itu Kiai Miskun rahimahullah almarhum. Kita ini sebagai santri dulu ini suka suka berbicara karomah-karomah beliau ya. Di antara karomah beliau itu, ini yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Santri-santri itu ya, kalau waktunya tarhim, kalau di kita nyebutnya tahrim. Cuman kan yang umum di masyarakat itu tahrim, tarhim ya. Itu kan santri-santri nggak pada bangun tuh. Itu biasanya disetel sekitar 3:30, ya jam 3:30. Itu nggak pada bangun santri sampai pembina itu datang dan terkenal ucapannya almarhum itu kum gitu, bangun itu terkenal. Nah kalau datang waktu mau subuh sekitar 1/4 jam hampir azan subuh itu santri-santri nggak bangun pakai tarhim, kemudian pembina itu suka ngebangunin sampai dipukul begitu ya, nggak dipukul keras tapi pakai sejadah gitu ya, bangun. Itu orang masih ada bangun sebentar udah gitu tidur lagi. Tapi Pak Miskun almarhum itu beliau kalau udah datang ke asrama kemudian tongkatnya itu dipukulkan ke tanah, itu yang saya lihat itu ya. Dulu sekitar entah jam berapa saya lupa itu. Diketrokan tongkatnya ke lantai. Itu orang-orang santri itu langsung keluar dari asrama itu. Padahal nggak keras, cuman ngetokin tongkatnya doang begitu. Nah ini kalau sama pikiran Mujiman Al-Wahabi itu pasti sudah wah khurafat. Lah khurafat gimana saya menyaksikan begitu. Dan beliau itu almarhum itu terkenal ya punya fotokromik memori. Itu kalau lewat kelas itu tahu jumlah bangku berapa tanpa dihitung. Kemudian kalau membaca kitab, beliau itu nggak baca kayak kita gitu. Jadi satu halaman dibaca nggak, beliau itu di scan ya sehalaman. Itu luar biasa. Itu karomah terjadi begitu dan itu disaksikan. Malah kalau yang epik-epiknya begitu ya, karomah yang epiknya itu seperti di pondok itu ada ada harimau ya. Kalau misalkan santri mau kabur malam-malam mau keluar dari pondok itu suka ngelihat harimau. Kemudian ada salah satu pembina yang dilihat oleh beberapa santri itu jadi 2 jadi 3 begitu. Nah ini begitulah kalau Muhammadiyah dulu itu ya zaman saya. Jadi perkataan Mujiman ini tidak mewakilkan pendapat Muhammadiyah sama sekali. Cuman bawa-bawa aja, dia tuh nggak tahu apaan di Muhammadiyahnya itu ya. Ada Muhammadiyah ngundang orang kayak dia, itu heran saya. Nah, kita kembali lagi. Ini yang menarik ya. Mudah-mudahan bisa ada faidah videonya itu. Yang dikatakan Gus Baha itu kan menarik. Ini puluhan ribu kali atau bahkan ratusan ribu kali dalam sehari semalam. Dan beliau Gus Baha itu mengatakan ini bisa jadi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz, kemudian mendengar kalamullah yang qadim begitu. Cuman setelah diklarifikasi ternyata itu dibaca dengan suara, berarti bukan hal itu. Ya, dan kalau misalkan dengar kepada kalamullah yang qadim, saya agak ragu karena itu khususiyahnya Nabi Musa dan khususiyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kalau para wali saya itu akan mendustakan sepertinya kalau ada yang mengatakan bahwa ada wali dikasyaf sampai mendengar kepada kalamullah begitu. Nah, yang qadim maksudnya ya. Nah, yang dilihat di sini ada ilmu yang diberikan sangat bagus sekali oleh Gus Baha itu. Beliau itu mengatakan bahwa karomah itu terlihat atau terdengar aneh oleh orang yang mahjub seperti kita. Kenapa? Karena kita ini orang yang sering ghaflah. Jadi perbedaan antara orang yang ma'rifah bila ilmi, ya ilmu yakin,
dengan orang yang ma'rifah ainul yakin itu ada pada intensitas mereka ingat kepada ilmunya, kepada ma'rifahnya. Jadi di dalam pembahasan ilmu kalam itu ada yang disebut dengan wahdaniyat fil af'al. Nah, wahdaniyat fil af'al ini kan tidak ada yang bisa memberi efek sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi api tidak membakar, air tidak membasahkan, kemudian pisau tidak memotong dan lain sebagainya. Dengan dalil bahwa apabila semua itu bisa terjadi oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada dua muathir. Apabila ada dua muathir, maka akan melazimkan kepada adanya mukhasis. Melazimkan kepada adanya mukhasis akan melazimkan kepada hudusnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil, maka yang selanjutnya mustahil semua. Nah, perkataan seperti ini tidak akan difahami oleh kelompok siapa itu Mujiman itu, ya Wahabi, Mujiman, kemudian si Khalid Basalama, si Firanda, itu nggak bakalan paham mereka itu, karena itu tidak dipelajari di dalam akidah mereka. Bahkan kemarin saya sudah membuat video ya, yang secara sharih Firanda itu mengatakan yang namanya pisau itu memotong begitu. Itu nggak ada di akidah kita. Ya la haula wala quwata illa billah itu. Nah, Mujiman ini dia menimbang khariqul adatnya para aulia dengan adat kita. Yang namanya khariqun lil adat tidak bisa ditimbang dengan adat ya. Jadi si Mujiman itu mengatakan kalau misalkan ada sampai orang itu bisa khatam Al-Qur'an sehari semalam sampai 70 kali. Dia ngomongin 70 kali karena tidak secara langsung membahas karomahnya yang disebutkan oleh Gus Baha itu ya. 70 kali itu dia kalkulasi itu berarti satu hari harus sekian jam jadi ala kulli halin mustahil lah begitu ya kata si Mujiman itu. Nah, ini tidak bisa ditimbang seperti itu karena ini namanya juga khariqun lil ada. Nah, yang menarik dari perkataan Gus Baha itu, ini supaya jadi ibroh buat kita semua ya. Yang namanya khariqul adat bagi yang mengalaminya, yaitu bagi para wali, itu tidak akan terasa aneh sama sekali. Kenapa? Karena di dalam kolbu mereka itu wahdaniyat fil af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir. Saking hadirnya itu sudah menjadi ahwal kolbu mereka. Jadi kalau misalkan kita mengatakan ya, ini kata Gus Baha nih, kita itu kan suka melihat jika ayam itu keluar dari telur, itu kita tidak heran. Ya, kenapa? Ya kita melihatnya sehari-hari seperti itu. Telur menetas keluar ayam, telur menetas keluar ayam, ayamnya sudah begede ngeluarin telur gitu. Tapi untuk para wali, mereka itu tidak melihat sedikit pun bahwa yang namanya ayam itu keluar dari telur. Kenapa? Karena mereka paham itu hanya adi saja, hanya tarotub, hudus, ya, hanya tertib kejadian-kejadian. Tidak ada asar sama sekali antara telur dengan ayam. Jadi apabila misalkan keluar dari batu seekor monyet ya kayak Kerasakti begitu, atau dari batu itu keluar ayam, ini waliullah gak bakalan heran. Kalau heran justru menunjukkan ya tingkat kewaliannya itu belum tinggi. Berarti tatkala dia heran, maka dia sedang ghaflah, sedang lupa bahwa semua ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mana kudrohnya itu ta'alluq atau berhubungan dengan semua perkara yang mungkinul wujud begitu. Ya. Dan ini dijelaskan pula di dalam kitab-kitab tauhid seperti Jauharatut Tauhid itu syarahnya kalau kita membaca di dalam bab karomah. Jadi mengatakan seperti ini, yang namanya adat itu sebetulnya amrun i'tibari. Hakikatuhu tidak ada. Ya, amrun i'tibari itu hanya sesuatu yang ada di dalam pikiran kita saja. Itu adalah cara akal kita berinteraksi dengan realita ya, karena sunnatullah. Jadi kita membaca ada sunnatullah di situ. Di dalam hakikatnya itu tidak ada karena semua ini tajaddud baharu terus menerus tanpa ada tanpa ada kelanggengan di dalamnya begitu. Makanya Imam Al-Ghazali itu tatkala mengatakan menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajhah, itu kata beliau untuk orang yang arif billah itu tidak usah menunggu kiamat untuk mentasdik ayat itu. Karena untuk aulia ilah semuanya ini terlihat ya begitu, kullu syai'in halikun. Makanya kenapa memakai jumlah ismiyah, tidak memakai jumlah fi'liyah, karena tidak menunjukkan tajaddud atau akan terjadi begitu ya. Kullu syai'in sayahlaku misalkan, enggak seperti itu. Tapi kullu syai'in halikun itu senantiasa terus menerus, keadaan aslinya memang halik, memang hancur begitu. Nah,
Ala kulli halin ya, kalau misalkan pembahasan kalam ini sulit difaham, karena memang ilmu kalam itu agak sulit, orang yang tidak memiliki himmah yang tinggi untuk belajar itu agak sulit memahami ilmu kalam. Sekarang ini kita nggak usah ribet-ribet ya. Coba kita lihat sekarang ada teknologi kamera yang bisa men-slow motion, ya motion itu gerakan, sampai 10.000 sampai 20.000 frame per second. Ini kalau misalkan kita nonton film, ya sampai kita lihat pergerakan yang smooth, jadi mata kita itu bisa adaptasi dengan perpindahan gambar yang mulus, yang kalian sekarang lagi lihat saya di HP kalian, itu rata-rata 30 sampai 60 frame per second. Ya, jadi udah nggak kelihatan patah-patah kan, udah kayak real life aja gitu, ngelihat tangan gerak, bibir gerak, itu sudah smooth aja. Tapi kalau misalkan itu dipotong-potong dari 1 detik, itu sebetulnya ada 30 gambar yang digerakkan selama 1 detik. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita tidak bisa melihat detail yang lebih kecil daripada itu. Nah, jika dengan kamera yang sampai 10.000 sampai 20.000 frame per second, kita itu bisa melihat kejadian lebih rinci lagi. Nah, coba lihat di YouTube itu ya. Ini saya pertama kali yang mengatakannya Syekh Hamzah Yusuf. Kalau kejadian membelah apel misalkan oleh pisau, itu direkam dengan kamera 20.000 frame per second. Jadi kalau mau di real life kan itu tinggal dipanjangkan saja 1 detiknya 20.000 gambar. Kita akan melihat bahwa apel itu dia sudah terbelah sebelum terkena oleh pisau. Nah, coba dilihat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa apel itu bukan terbelah oleh apel. Jadi apelnya sudah terbelah sebelum pisaunya terkena kepada apel itu. Nah, ini bukti yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kalau kita itu terlalu malas untuk memahami dalil wahdaniyat fil af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pisau yang membelah apel, bukan. Lah sejatinya apel itu terbelah sebelum pisau itu kena. Cuman karena kita ini tidak bisa mengakses detail sedetail itu, maka kita melihat yang membelahnya itu pisau. Ya, padahal hakikatuhu bukan. Nah, ini sudah bukan khariqul adat, memang alam itu memang seperti ini, semuanya itu hanyalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kita memiliki akal dan akal kita bekerja sebagaimana adanya seperti ini begitu. Nah, orang yang tidak memakai akal terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka akan banyak tertipu. Nanti disebutnya mahjub, pada akhirnya akan menisbahkan membakar kepada api, memotong kepada pisau dan lain sebagainya. Ala kulli halin. Kenapa orang-orang seperti Mujiman ini sekarang banyak ya, malah seperti disponsori. Dalam pengertian disponsori itu diramaikan begitu di jagat maya. Ini ada kepentingan-kepentingan untuk menjauhkan kita umat muslim. Sebelum menjauhkan dari agama, itu menjauhkan dulu dari ulama. Mereka nggak bakalan paham. Mujiman itu pikirannya bener aja gitu. Tatkala mengatakan man qara'al Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu, itu seolah-olah itu adalah dalil kepada larangan membaca Al-Qur'an lebih dari 3 hari, kurang dari 3 hari untuk 1 khataman. Padahal ya ini rendahnya literasi orang-orang kaya Mujiman ini. Padahal hadis itu kalaupun mau diterima itu adalah khobar. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan paham. Jadi tidak ada larangan di situ. Ya, makanya Imam Ahmad itu tatkala dikatakan bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bertanya, "Ya Allah, apa amalan yang paling afdol?" Nah, dijawab di dalam mimpinya itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian ditanya, "Dengan maknanya atau tidak?" Dijawab lagi, "Dengan maknanya atau bukan, atau tidak dengan maknanya." Nah, ini Al-Quran itu tidak usah paham untuk membacanya begitu. Karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang apabila dibaca tanpa kita memahaminya itu mendapat pahala. Setiap lafaznya itu 10 kebaikan, bukan larangan. Dan kalaupun itu mau dimaknai larangan, jadi khobariyah lafzon insya'iyah maknan, itu adalah larangan untuk membaca Al-Quran kurang dari 3 hari untuk 1 kali khataman. Itu adalah larangan yang bersifat khusus, bukan bersifat umum. Karena man di sini tidak melulu harus kulliyah, tapi bisa jadi kul
dalam mana sebagian begitu. Jadi sebagian orang apabila mereka itu membaca Al-Quran kurang dari 3 hari khatam, mereka tidak akan paham. Itu sebagian saja. Yasduknya, apa dalilnya? Dalilnya itu ya para sahabat pun melaksanakan begitu. Sidna Utsman itu khatam Al-Quran 1 hari 1 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu sampai 1 khatam 1 Al-Quran begitu. Dan kisah yang diucapkan oleh Gus Bahat tadi demikian adanya. Dan jangan mengatakan, oh itu kan tidak lebih hebat daripada Rasulullah, tidak lebih hebat daripada para sahabat. Nih cara pikirnya nggak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu haji hanya 1 kali seumur hidup. Berapa banyak tetangga-tetangga kita itu yang hajinya lebih dari 1 kali? Apakah kita mengatakan itu lebih hebat daripada Rasulullah? Ya enggak lah. Ya. Rasulullah itu 1 kali khatamnya nggak bakalan bisa dikejar sama kita jutaan kali hafal khatam, miliaran kali khatam, nggak bakalan bisa. Tapi secara zahir sangat memungkinkan seseorang itu beramal lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat memungkinkan. Dan bukan hanya memungkinkan, tapi itu terjadi. Di dalam puasa misalkan ya diriwayatkan Rasulullah itu khatam kata kita itu selesai puasa Ramadannya itu tidak lebih dari 2 kali, itu 1 atau 2 kali saja. Dan kita itu udah dari SMP khatam terus tuh kalau Ramadan itu ya, selesai terus begitu. Nah ini mudah-mudahan videonya ada manfaatnya, meskipun ya begini adanya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.